kembali Bu Saudara, Shalom. Senang sekali Bu Saudara yang ada di Instagram dan di Facebook yang join hari ini. Shalom, saya percaya Allah kita Allah yang sama yang akan bekerja dengan cara yang ajaib. Amin. Jadi saya tadi minta izin Bu Saudara sebelum mulai, karena biasa saya itu jam 5 ada live Bu Saudara ya. Jadi tadi minta izin, diizin ya, jadi thank you nih ya. Dan kebetulan saya lihat di Facebook ada teman-teman dari Tomohon juga join Bu Saudara ya. Biasa dari Australia juga join, jadi saya sedang ada di GBI Permata ini ya, ujung yang kaki betul ya? Ujung Permata ya, sorry, lain ujung nanti di sebelah sana ya, jadi salah ya. Jadi saudara yang ada di Instagram, di Facebook, saudara tempat ini, mari siapkan hati, terima berkat Tuhan, karena saya percaya firman Tuhan, berkatnya selalu ada bagi setiap. Mungkin ayatnya sama, pembicaranya sama, tapi mungkin Tuhan dengan cara yang ajaib berbicara pada setiap kita berbeda. Amin. Oke, mari kita belajar firman Tuhan. Tema kita adalah kobarkan karunia pelayanan. Nah, saudara bisa lihat ada di LCD, di monitor. Kita bisa belajar bersama-sama. Mari kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat 7. Ya, kita nggak baca semuanya, tapi mewakili ayat yang kita akan baca. Nah, saudara bisa melihat ada di LCD suci. Kita membaca bersama-sama. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 7. Mari baca bersama dengan saya. Saudara yang di ruangan ini baca bareng-bareng. Yang di Instagram, di Facebook baca komen sendiri ya, tapi jangan kayak badukun di sana ya. Oke, mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus menjadi sangat menarik. Karena beberapa kali ketika kita bicara tentang Roh Kudus bekerja, pekerjaan Roh Kudus, maka itu menjadi gelombang yang sangat luar biasa, gelombang yang sangat menarik. Gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan apakah Roh Kudus masih bekerja terus terjadi. Sampai kalau Anda perhatikan Saudara bahwa semua karunia, percayalah bahwa semua karunia tidak pernah bisa diajarkan oleh manusia. Sepakat katakan amin. Karunia bahasa roh Anda coba ngajarin, tapi kan tidak bisa. Namanya juga karunia Roh Kudus. Jadi semua karena pekerjaan, kecuali talenta bermusik kita bisa ajarkan, cara menyanyi yang baik kita bisa ajarkan, cara berkhotbah atau public speaking bisa kita ajar. Tapi ketika ayat berkata bahwa semua rupa-rupa karunia dikerjakan oleh Roh Kudus, ya berarti ada yang lain. Nah, yang menariknya adalah pekerjaan Roh Kudus masih terjadi sepanjang zaman, saudara. Nah, kalau Anda perhatikan, menariknya pada abad ke-17 di Perancis pernah kejadian, saudara. Jadi bayi-bayi yang ada di kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah punya ibu-ibu yang punya bayi dan suaminya hadir di sana, kan biasanya ada itu tempat bayi untuk showing gitu ya. Jadi kalau pagi jam berapa yang baru dilahirkan, sekarang ada anak-anaknya itu ada di tempat-tempat bayi gitu ya. Dan kita yang di rumah sakit datang lihat itu bayi-bayi kita, gitu ya, ada bayi-bayi di situ. Dan yang mengagetkan adalah kemudian tiba-tiba bayi-bayi ini di Prancis ngomong bahasa. Kalau bayi bahasanya kan oak-oak sebenarnya. Yang kalau bahasa bayi oak-oak itu cuma dua, yaitu kalau dia makan, lapar atau ya betul ya, ibu ngerti ya, pup atau pipis. Itu doang bahasa bayi, betul ya. Tapi semua suster dan dokter kaget karena bayi itu ngomong tiba-tiba. Alkitab berkata apa? Bahwa dari mulut bayi pun Tuhan bisa kasih perkataan-perkataan ilahi. Nah, roh yang mengerjakan itu bukan manusia. Amin. Tetapi kemudian kita melihat pada generasi modern, saudara, pada generasi modern muncullah kemudian gerakan Pentakosta modern yang digagas oleh, bukan digagas ya, pekerjaan Roh Kudus, tapi muncul ketika Charles Parham sebagai dosen kemudian mengajar. Desember sebelum dia pergi pelayanan, dia kasih tugas anak muridnya. Oke, kalian baca Kisah Rasul pasal 2. Masih terjadi nggak Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib di Loteng Yerusalem sampai hari ini? Dan hari itu Pentakosta belum ada, saudara ya. Protestan, Katolik masih lebih kuat, saudara ya. Nah, terus kemudian gerakan-gerakan kekudusan yang kecil masih terjadi ya. Holy Roller namanya, terus masih terjadi, terus. Tetapi gerakan yang massal sekali kelihatannya belum ada. Nah, hari itu sesudah pulang dari pelayanan tanggal 31 tanggal 1, dia kaget karena tiba-tiba salah satu murid perempuan ya, yang kemudian dikenal sebagai dalam saksi sejarah wanita pertama di abad modern yang kemudian dikaruniai bahasa atau dibaptis dengan Roh Kudus kembali, namanya Agnes Osman Batubara.
Enggak pakai itu ya. Cuman Agnes Osman. Sejak peristiwa itu muncullah KPK Kansas, muncullah GB, muncullah lawatan Tuhan luar biasa. Artinya karunia kembali bekerja dengan cara ajaib. Yang sepakat katakan amin. Artinya karunia yang nanti ada baca di pasal 12, saya nggak jelaskan semuanya, tapi karunia itu masih terjadi dikerjakan oleh Roh Kudus yang sama. Persoalannya adalah ketika bicara mengorbankan karunia, karena ini karunia roh, berarti Anda dengan saya intim dengan Roh Kudus. Yang sepakat katakan amin. Betul saudara ya, soalnya nggak bisa mengorbankan karunia roh, karunia nubuatan, karunia bahasa yang baru atau menafsirkan bahasa tanpa intim dengan Tuhan. Itu jadi persoalan. Dan ini buat kita aneh saudara ya. Kita ini orang Pentakosta kadang-kadang menjadi persoalan besar. Seringkali dipertanyakan oleh teman-teman, karena kenapa? Kelihatannya sih dia ngeroh, melakukan pekerjaan karunia roh, tapi cara hidup di luarnya kok beda. Sehingga ada orang Pentakosta mungkin, ya jangan lihat di luar dong, lihat di gereja aja. Di luar mau masih beda. Oh nggak bisa dong, kalau orang hidup dikerjakan Roh Kudus, maka tidak hanya karunia, tapi bukannya karisma, tapi karakter juga harus muncul. Amin. Tidak cuma karunianya hebat, karismatanya luar biasa, tapi karakternya juga harus dipulihkan. Karena dikerjakan Roh Kudus, Anda dengan saya harus intim dengan Roh Kudus, sehingga yang kita lakukan itu karena tuntunan Roh. Waktu kita mengerjakan karunia Roh ini sebenarnya, yang saya kaget satu kali ketika melayani retret pemimpin satu gereja di Puncak. Ini cuma 50 orang sebenarnya, pemimpin muda. Kira-kira mendekati jam 9 atau 10 malam, waktu penyembahan, ada satu wanita putih, sipit, tiba-tiba berbahasa Mandarin. Wah, kalau karena dia sipit, saya pikir memang orang Chinese saudara ya, pasti bisa karena sipit saudara ya. Bahasa Mandarin. Wah, kita bingung nih. Bahasa Mandarin itu beda ya. Kalau saya contohnya wo ai ni tu yao wo paksa. Wo paksa ni tabo. Saya bahasa Mandarin itu masih sedikit saudara ya. Tapi maksudnya kental banget. Tiba-tiba yang situ ngomong, sebelah kanan saya jam 9 itu namanya seorang wanita, tapi saya tahu namanya Purba. Nama depannya saya sebutin, dia Purba. Berarti Anda tahu dia dari China juga sebenarnya. Purba. Ngomong bahasa roh yang seperti berbalas dengan orang yang di seberang. Dan mendekati akhir saya berbahasa roh dengan bahasa Mandarin, kita bertiga ngomong. Percayalah kalau nggak dikerjakan terus nggak bisa juga. Setelah selesai, saya diajak makan sama anak rohani saya yang saya ajak hari itu. Kebetulan dia wartawan dari koran Sampal. Jadi Sampal itu koran Mandarin sebenarnya. Terus waktu di mobil dia tanya gini, Kak, kamu bisa bahasa Mandarin? Enggak, saya bilang, saya nggak bisa. Betul, kamu mau bahasa Mandarin? Itu Roh Kudus. Tapi kamu tahu artinya? Artinya nggak tahu. Kalau translate itu kan menerjemahkan kata per kata. Tapi menafsirkan atau mengerti kata-katanya ngerti. Jadi yang wanita pertama itu ngomong kalau dia itu terluka, kecewa, marah, hampir selesai pelayanan, nggak mau ngajak sekolah minggu, kalau udah mau berhenti. Yang si Purbanya ngomong, ngasih tahu jangan begitu dong, kayak ngomong. Terus akhirnya saya ngomong juga, dipulihkan, betul nggak? Iya. Dan itu direkam. Dia pas bawa rekaman. Dia bawa alat rekam. Saya berani ngomongin karena itu direkam waktu itu. Dan saya kaget, yang tadi putih, yang sipit kayak Chinese. Nggak taunya hal kita juga sebenarnya. Jadi saya pikir itu orang Chinese, ternyata bukan orang Batak juga ternyata. Tapi kalau pekerjaan roh, Anda nggak bisa ngapain. Betul nggak? Anda mau paham pekerjaan Roh Kudus, nggak bisa. Karena Roh Kudus mengerjakan segala karunia bagi setiap Anda dengan saya. Persoalannya adalah apakah kita intim, dituntun, melekat untuk mengobarkan, mengobarkan ya. Saya hampir kata mengobarkan ya, untuk mengobarkan itu mau nggak mau tidak hanya karena Anda melayani, tapi perlu keintiman terus-menerus dengan Tuhan. Karena Anda dengan saya bisa lelah dengan pelayanan. Bahkan kemudian akhirnya muncullah istilah bahasa orang yang jadi lafal kemudian. Karena itu terus. Akhirnya orang berubah jadi salah. Saya ingat waktu khotbah di Manado, ada seorang teman cerita. Ya, kemudian ada satu pistol doa. Ada seorang ibu nik bahasa Romani dia nik. Dan artinya Tuhan mengasihi. Nggak pakai nik juga saya tahu itu.
kalau Tuhan mengasihi kita. Tapi itu akhirnya karunia itu muncul, berbalas-balasan. Kalau lagi nggak suka, ini kejadian, karena nggak suka, bahasa Bapak yang baju kotak-kotak, hatimu gelap. Kotak-kotak kaget. Berapa diskon 50% haleluya. Engkau yang baju hitam yang berusaha ngomong, Roh Kudus berkata, hatimu ada buaya. Tapi itu terjadi. Tapi kalau karunia dikobarkan, itu karena Roh Kudus. Bukan karena Anda dan saya biasa melakukan itu. Karena ini bukan semacam skill, kemampuan yang bisa dilatih. Yang sepakat katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Jadi pertama, bagaimana kita mengobarkan karunia itu kalau Anda dengan saya hidup intim dengan Tuhan, menikmati tuntunan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Nah yang kedua, Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Roma 11 tulisan Paulus yang sama. Yang nanti kalau pasal 12 ada tentang karunia berbeda. Mari baca bersama dengan saya 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36 menjadi titik balik dari percakapan teologi kepada aplikasi. Karena Roma 12 ayat 1 pun bicara tentang persembahan hidupmu. Setelah persembahan hidup ngapain? Ada anggota, ada karunia muncul. Setelah perdebatan panjang dari pasal 1 tentang dosa-dosa manusia, gak ada jalan keluar, Roh Kudus bekerja. Kemudian segala sesuatunya bagi Dia, oleh Dia, untuk kemuliaan. Dan kalau kita mengobarkan karunia pelayanan itu, bukan itu Tuhan, pasti kelelahan. Kalau hanya untuk diri sendiri kemudian ada kalau dapat keuntungan karena karunia, ada kok. Om Daniel, kalau seandainya orang cuma bekerja jadi pendoa syafaat, kira-kira dapat apa? Yang Anda pernah tahu? Kerjanya cuma doa syafaat, sama gulung. Karena ada pendeta di Ipo, tanya saya, itu kenapa nama saya di situ? Saya udah tadi ada pendeta di Ipo namanya Joni Gunto. Tadi sore nanya saya juga kaget ya. Nama Gunto apa samanya ya? Gak tau pakai JH apa, hanya di belakang juga gak tau, gak pakai H jangan-jangan. Tapi itu gimana? Kira-kira apa kalau orang pekerjaannya berdoa syafaat? Kita mikirnya masih gak punya apa-apa. Hidup, maaf ya, dari belas kasihan orang. Betul gak? Kalau Anda hidup jadi berdoa syafaat, tapi kalau mau bergerak dalam karunia Tuhan, beda cerita. Nggak ada kelelahan. Saya udah doa orang diberkati kok saya enggak. Loh itu berarti bukan untuk Tuhan kan? Untuk diri sendiri, untuk kebutuhan kita. Loh berapa banyak saya temukan orang menggunakan karunia bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri sendiri. Akhirnya kelelahan. Kemudian kasih Tuhan Yesus, Paulus mengingatkan, kalau Anda terus membaca Roma pasal 12, terus ke bawah itu ada karunia yang dimunculkan juga, karunia memimpin, karunia memberi, banyak karunia. Tapi maksud saya, Paulus mengingatkan bahwa yang kedua, bisa mengobarkan karunia itu kalau untuk kepentingan Allah. Dalam buku kepenuhan John C. Maxwell yang Kristen, bukan yang sekuler, dalam pertanyaan gini, bagaimana kita bisa tahu visi itu dari Tuhan atau bukan? Pertanyaannya adalah begini, kalau waktu kau melakukan ternyata lebih besar dari kemampuanmu, tapi kau punya passion luar biasa, itu dari Tuhan biasanya. Karena kalau dari kita biasanya terbatas. Tapi karena passion, karena dari Tuhan, kita pengen lakukan yang terbaik, kita kerjakan yang terbaik. Nah, Roma 11 memberitahu kepada Anda dengan saya bahwa karena untuk Tuhan, maka Anda dengan saya next harus diubahkan pola pikir dan pola kehidupan. Next. Kalau orang tidak mengalami pola pikir diubahkan, tidak akan menikmati karunia-karunia tadi. Tidak bisa berkobar dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, banyak hal yang kita bisa lakukan ketika kita dalam karunia-karunia ini. Kita akan lakukan terbaik ketika cara berpikir kita beda. Karena kenapa? Kepentingannya Tuhan, kemuliaan Tuhan, bukan untuk saya, bukan ekonomi saya, bukan untuk kebutuhan saya, tapi untuk kebutuhan Tuhan. Ketika Bapak Saudara, berapa banyak Bapak Saudara yang tahun 90-an awal
pernah mengetahui gerakan yang namanya Holy Laughter, tertawa kudus ya? Berapa yang bisa tahu itu? Masih hidup semuanya? Puji Tuhan ya, oke ya. Atau yang di Instagram, Facebook kita tahu ya ada berapa ya. Jadi 94 itu ada gerakan Holy Laughter, gerakan yang muncul dari Kanada sebenarnya. Itu karena luar biasa, kemudian banyak pendeta Indonesia datang ke sana sebenarnya, ke gereja itu, dan lawatan Tuhan itu luar biasa sampai ketawanya orang. Jadi Holy Laughter itu luar biasa. Sekali lagi kalau pekerjaan Roh Kudus, ya nggak bisa ditahan. Mau bentuknya gimana pun juga nggak bisa ditahan. Ada nggak ekses? Ekses itu jeleknya. Ada. Kalau orang nggak melakukannya untuk Tuhan, betul saudara. Dan kemudian dibawa itu semua ke Indonesia, gerakan itu saudara. Dibawa sampai akhirnya kalau nggak ada ketawanya, nggak ada urapan Roh Kudus, nah itu masalah. Betul nggak? Masih hidup semuanya? Amin. Loh iya dong, kalau nggak ada ketawa, itu Roh Kudus bisa bekerja. Sampai akhirnya waktu di Kota Batu Mawar, retreat pembicaranya berdiri satu baris semua. Orang pertama berkata, karena itu drumnya Holy Laughter, gua ketawa, ngekek dalam roh. Kedua ketawa, yang ketiga nggak berasa apa. Dia bingung. Ya udah, pendeta pindah. Yang kedua ketawa. Karena gak enak pada ketawa, dia ikutan. Karena gak enak sama orang lain. Kalau gitu salah. Karunia rohani itu harus untuk kemuliaan. Ketika orang pola pikirnya diubahkan, ketika menikmati karunia itu, dia akan kobarkan. Tanpa lagi karena, Pak sekarang pandemi gak bisa. Loh, sekali lagi pandemi memang epidemi, tapi pandemi bisa menjadi akademik. Sepakat katakan apa? Karena di masa inilah pekerjaan Roh Kudus harus makin besar. Karena kenapa? Kita sudah tidak bisa kumpul. Dulu ngomongnya 2-3 orang berkumpul, itu masih main-main kebaktiannya, masih main handphone lah, masih kerjain tugas di luar lah, masih ngomongin pendeta botak mengapa, pasti begitu. Sekarang begitu sudah tidak bisa kebaktian, mulai nangis-nangis. Aduh, Roh Kudus nggak bisa. Roh Kudus masih bekerja. Dan saya ingat ketika satu kali tim musik kami melayani, WL yang ngomong sesuatu yang saya percaya Roh Kudus. Betul? Tiba-tiba ternyata ada jemaat yang lagi melihat ibadah online itu sebenarnya sedang mengalami situasi yang menakutkan dengan bayi. Dan dia terima dengan, walaupun katanya ada virus, ada kuman, macam-macam. Amin, percaya. Dan Roh Kudus yang masih bekerja. Dia kesaksian. Betapa nggak senangnya gitu. Luar biasa itu. Nggak kumpul bareng begini, tapi Roh Kudus yang masih terjadi, pekerjaan Roh Kudus terjadi, tapi itu harus untuk kemuliaan. Amin. Amin. Harus untuk kemuliaan. Nah, kita harus mengalami pemulihan pikiran, pemulihan gaya hidup. Karena begitu mengenal Kristus, kalau masih dengan cara yang sama, diberi karunia, malah melunjak, malah sombong, berarti kita belum Roma 12 ayat 1 dan 2 belum dilewati. Karena Paulus jelas sekali menunjukkan pertama bagi dia untuk kemuliaannya. Orang baru persembahkan hidupnya. Setelah itu muncul karunia. Itulah kenapa Paulus kemudian begitu marahnya dengan orang Korintus. Karena kenapa? Merasa hebat dengan karunia, tapi berselisih. Merasa hebat masih melakukan dosa percabulan. Merasa hebat kemudian merasa gak butuh kehidupan sekarang ini sehingga tubuh digunakan sebagai sayangnya sendiri. Anda lihat pertengkaran Korintus. Saya kelompok A, kelompok B, kelompok ini. Karunia luar biasa, tapi hidupnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada growing maturity. Tidak ada kedewasaan roh yang muncul. Sekali lagi, karunia ya, tapi harus muncul karakter yang makin dipulih. Amin. Makin dipakai terus, makin rendah hati, saudara ya. Bapak Ibu, mari kita melihat ketika kita menyadari untuk dia, bagi dia, untuk kemuliaannya. Maka prinsipnya hampir sama seperti Matius pasal 25 ayat 20 sampai ayat 21. Nah, ini satu kata-kata yang menarik sebenarnya. Ada dua kata dalam Matius 25, yaitu kata kalos dan pistos. Kalau Anda belajar bahasa Yunani ada banyak huruf S. Anthropos, kairos, kronos, makros, meromos, lotos, bolos. Pokoknya ada OS di belakang itu bahasa Yunani, saudara ya. Nah, menariknya dalam prinsip Matius kalau bicara kalos dan pistos, kalos itu artinya kualitas terbaik. Kalau Anda sudah diberi karunia roh yang gak ada di bumi ini, itu
terbaik. Maka harusnya prinsip kita ketika menikmati karunia itu mengobarkannya itu dengan kualitas yang terbaik, tapi juga dengan pistos. Pistos itu artinya iman. Ada 5 artinya. Pistos itu iman, percaya, benar, tapi ada 2 yang kuat, yaitu dapat dipercaya, dapat diandalkan. Ketika Anda diberi karunia ilahi, Anda termasuk orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Bisa diandalkan nggak untuk menikmati karunia mengerjakan ini? Jangan-jangan setelah baru dipakai berbahasa roh sedikit, baru bernubuat sekali 2 kali, itu sombong, nggak bisa dipercaya. Saya mengajak setiap saudara hari ini, ayo sadar, prinsipnya yang kita lakukan karena untuk kemuliaan Tuhan harus dengan kualitas yang terbaik. Amin. Nah, karena untuk Tuhan, maka next kepentingannya sekali haruslah kerajaan Allah, bukan kerajaan kita, bukan gereja kita, tapi kepentingannya kerajaan Allah, yaitu jiwa-jiwa itu tujuan akhir. Amin. Sehingga Paulus kemudian kan jangan sampai orang datang kita berbahasa orang baru bingung ngomong apa ini. Tapi mungkin karena yang hikmat harus muncul. Artinya itu semua kepentingan kerajaan Allah. Karena pola pikirnya baru. Yang terakhir Bapak Ibu, ini karena waktunya harus 5 jam, jadi 4 jam setengah dulu ya. Apa kekuatan jemaat juga keren saudara ya. Maka 1 Korintus 12 ayat 12 dan 18. 1 Korintus 12, 18. Demikian firman Tuhan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 18 langsung supaya cepat ya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dan saya mesti menyadari bahwa karunia itu bisa dikobarkan kalau dimasukkan dalam tubuh Kristus, bukan di luar tubuh Kristus. Oh, berarti nggak perlu nubuatan boleh, boleh, tapi juga harus dikerjakan di tubuh Kristus. Next. Nah, tubuh Kristus ternyata adalah saling memperlengkapi dan saling menguatkan. Karunia itu tujuan itu bukan untuk menunjukkan lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat, bukan. Kalau tujuannya hanya untuk supaya Anda lebih hebat dari orang lain, bukan itu tujuan karunia diberikan. Karunia diberikan supaya setiap tubuh Kristus makin dipenuhi. Ketika orang, saya ingat betul ya, ketika satu kali kami berdoa, ada anak SMP, itu dilawat Tuhan luar biasa. Terus dia maju, dia ngomong kepada seorang pria, kata Daniel, gitu, ngomong, Kak, Tuhan bicara, kakak bla 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 bla. Nangis gue. Anak SMP. Satu kali saya ingat betul ketika di Blitar, saudara, ada seorang ibu pakai jarik, sudah tahu istilah kebayang, saudara, itu ya. Tiba-tiba ibu yang Jawa Tulen di ibadah Jumat Agung itu tiba-tiba terima lawatan Tuhan. Ibu ini ngomong bahasa Jerman, karena ikhlih bektih, dan pun ada bahasa Belanda yang suka keluar ayur, schat, bahasa Belanda saudara ya. Terus yang ketiga ibu ini ngomong bahasa Inggris. Nah kalau bahasa Inggris ini ngerti artinya, saya bisa terjemahin ke jemaat karena kan bahasa Inggris gampang ya. Semua orang kaget, ada yang doain. Segala roh dan kosong keluar. Kerjaan Roh Kudus. Dan ternyata gereja itu sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Harus untuk tubuh Kristus, saudara. Sekali lagi, 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ini perdebatannya. Ada yang bilang, karunia mana yang utama? Nubuatan. Tapi ayat 13, pasal 13 yang muncul, karunia tanpa kasih tidak berguna bagi Kristus. Karena itu nyambung ayat 13, betul nggak ya? Jangan dipotong karena ada perikopnya. Paulus menunjuk utama. Apa yang utama? Yang utama adalah, dengar ya, yang utama ternyata adalah kasih yang sudah didasar dari semuanya. Karena kalau kasih kita mau apa ya? Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk tubuh Kristus kita menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, harusnya bagaimana kita mengerjakan pekerjaan terus ini karena waktu dan kuota yang mulai habis sudah ya. Next ya, ini saya lewatin dulu yang 3 ini ya. Nah, saya mau ngomong yang terakhir, Bapak Saudara, bagaimana karunia itu bisa berkobar kalau Anda mengenal panggilannya masing-masing. Saya tidak akan cemburu dengan teman-teman saya dipanggil dengan jadi nabi misalnya gitu ya, panggilan nabi dan kemudian dia bernubuat, nggak perlu takut. Tiap orang beda.
untuk pekerjaan tubuh Kristus beda. Anda mau mengobarkan karunia kalau tahu tempatnya. Para penyembah, ayo dong, mumpung ini lagi online, menyembah dengan sungguh-sungguh, latihan dengan sungguh-sungguh, persen sungguh-sungguh, karena siapa tahu jemaat yang ada di Facebook, di Instagram yang melihat kembali mereka dilawat Tuhan. Amin. Lu kan tahu tempatnya. Kalau orang ngambil tempat orang lain, kan nggak berkobar. Amin. Tapi juga orang harus menyadari bahwa sekali lagi itu spiritual gift, itu pemberian Roh Kudus. Maka tinggallah dengan Roh Kudus. Impinlah, mintalah kepada Roh Kudus. Tulisan terakhir dari Rick Warren menjadi sangat menarik saudara. Karunia dan talenta Anda menyatakan pelayanan Anda, tapi hati hamba menyatakan kedewasaan Anda dan saya. Kiranya Tuhan akan menolong kita menjadi pribadi yang sanggup mengobarkan karunia-karunia roh yang pasti datang dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau udah habis saya nggak apa ya, bisa apa ya. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Jadikan hamba berkenan